1998. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang komputer. Ada 4 materi yang ingin aku bahas di video kali ini, yaitu untuk yang pertama, yaitu perbedaan antara komputer generasi ketiga dan komputer generasi kelima. Kalian tahu nggak apa perbedaannya? Oke, aku akan jelaskan ya. Komputer generasi ketiga yang beroperasi pada tahun 1969 sampai dengan 1971 itu masih menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang membuatnya lebih kecil dan efisien, serta memperkenalkan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sementara itu, komputer generasi kelima yang beroperasi mulai tahun 1980 sampai dengan tahun sekarang ini, yaitu lebih mengedepankan teknologi kecerdasan buatan AI dengan kemampuan komputasi paralel dan pemrosesan data real time. Perbedaan utamanya terletak pada teknologi dan kemampuan komputasinya. Generasi kelima yang memiliki fitur canggih seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan konteks dengan kecepatan yang tinggi. Untuk materi kedua, yaitu sistem komputer. Apa sih yang dimaksud dengan sistem komputer itu? Sistem komputer adalah gabungan dari hardware, software, dan firmware yang bekerja sama untuk melakukan berbagai tugas komputasi. Sistem ini dirancang untuk menerima data sebagai input, memproses data tersebut, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi yang berguna. Jadi, sistem komputer itu terdiri dari 3 ya: hardware, software, dan firmware. Sistem komputer berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perhitungan sederhana hingga pengelolaan data kompleks dalam bisnis, pendidikan, penelitian, dan hiburan. Lanjut untuk materi ketiga, yaitu apa sih fungsi software dalam sistem komputer? Software dalam sistem komputer memiliki fungsi utama untuk mengontrol, mengelola, dan memberikan instruksi pada perangkat keras agar menjalankan tugas tertentu. Software memiliki 5 macam, yaitu untuk yang pertama dari macam-macam software tadi, operating system berfungsi untuk mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya itu ada Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Untuk yang kedua itu application software yang membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu agar lebih spesifik, seperti mengolah dokumen, mengedit foto, mengakses internet. Contohnya Microsoft Word. Untuk mengolah kata ada Adobe Photoshop untuk mengedit gambar, dan ada Google Chrome untuk browsing web. Yang ketiga ada development software, memfasilitasi pengembangan proses atau aplikasi lain. Contohnya ada Visual Photo, Code, Eclipse, dan Android Studio. Yang keempat ada sistem software mendukung fungsi dasar dari komputer selain SIM operasi seperti utilitas dan driver perangkat keras. Contohnya ada driver printer, aplikasi manajemen file, dan perangkat lunak keamanan antivirus. Untuk yang kelima ada utility software, membantu untuk memelihara dan mengelola komputer seperti pembersihan file sampah, defragmentasi disk, dan pelindung virus. Contohnya ada untuk membersihkan file, CC Cleaner, Windows Defender,
pelindung antivirus, dan disk cleanup. Nah, dari 5 macam software tersebut, software berperan penting dalam mengoptimalkan fungsi komputer dan mempermudah pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Nah, untuk materi terakhir yaitu hubungan teknologi informasi komputer dalam dunia komunikasi. Sebagai anak komunikasi, kita harus tahu hubungan teknologi komputer dalam kehidupan atau dunia komunikasi. Teknologi informasi komputer sangatlah penting dalam komunikasi modern karena membuat penyebaran informasi lebih cepat dan memungkinkan interaksi global. Ini seperti email, media sosial, aplikasi video call, orang dapat berkomunikasi secara langsung meskipun berjauhan. Teknologi ini juga memudahkan kolaborasi lewat platform online hingga orang-orang bisa bekerja sama meski di tempat yang berbeda. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan tanpa batas. Sebagai anak komunikasi, kita harus tahu dan penting sekali mengetahui materi-materi ini. Sekian, terima kasih dari saya. Itulah 4 materi yang bisa saya jelaskan mengenai komputer.